Demikian bunyinya. Yitro mengunjungi Musa. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Zipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki-laki Zipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku, dan telah menyelamatkan aku dari pedang Fir'aun. Ketika Yitro, mertua Musa, beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku, mertuamu Yitro, datang kepadamu, membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Fir'aun dan kepada orang Mesir karena Israel, dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Fir'aun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Ya, silakan lanjut ayat 13 sampai 27, Ibu Reina. Ya, siap Pastor. Pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Apakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan ini. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Tak akan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang.
pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Mesir, Musa memilih orang-orang yang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa. Tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Demikian pembacaan kita. Amin. Amin. Ibu Ana akan membaca 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. 1 Korintus. Ya. 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Haleluya, kita akan lihat kembali dari cerita yang ada di dalam Targum, ya. Kita selalu tengok dalam tradisi rabbinik, ya. Bukan kita mau ikut-ikut orang jadi Yudaisme, bukan. Tetapi kita mau belajar memahami apa yang dipikirkan oleh para rabbinik ini, karena kita kehilangan makna dari kisah-kisah di dalam Perjanjian Lama karena kita memahaminya dengan hermeneutik Helenistik, ya. Nah, kita mau belajar memahaminya dengan memahami Peshat yang tertulis, yang juga ditulis di dalam Targum, ya. Sekali lagi, Targum itu adalah yang tertulis di dalam Nehemia 8 ayat 9, ya, bahwa ada Torah dengan keterangan-keterangan di dalamnya. Sejak zaman Nehemia Esra, mereka tidak membaca Tanakh, karena Tanakh itu dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Kemudian orang-orang yang para penghafal Torah ini, kemudian dia menuliskan ulang dalam bahasa Aram. Tetapi karena mereka ada di tanah Kanaan, bukan di tanah Kanaan, tetapi di tanah Babel, di tanah tempat orang-orang yang pagan, mereka nggak bisa melakukan tanah itu 100%. Sehingga mereka harus menambahkan beberapa keterangan di dalamnya. Dan juga karena banyak buku-buku itu hilang, bukan buku, tapi gulungan-gulungan kitab, gulungan-gulungan tulisan-tulisan suci itu hilang, maka para rabi, para guru, para imam, ya, dan para nabi kemudian menuliskannya dalam bentuk Targum. Nah, jadi Targum ini itu tulisan yang bertanggung jawab, ya, walaupun kita tidak mengambil Targum sebagai kitab suci, melainkan salinan kitab suci yang diberi keterangan-keterangan di dalamnya. Nah, Targum ini di dalam bahasa Aram, tentu saja karena mereka waktu itu tinggal di Babel, jadi mereka berbahasa Aram. Nah, di dalam Targum itu dituliskan Musa itu kan lari dari Mesir ke tanah Midian.
Tanah Midian itu ada di Jazirah Arab, ya, karena dekat dengan Midian ini anaknya Ketura. Jadi mereka bertetanggaan dengan orang-orang Ismail. Nah, siapa itu? Mertuanya Musra ini adalah orang Midian. Nah, jadi keturunannya Abraham yang dari Ketura. Nah, si mertuanya Musa ini namanya Jethro atau Yitro dalam Alkitab kita, terjemahannya Yitro, artinya Jethro atau Yitro. Nah, si Yitro ini punya punya ayah, ya, seorang imam juga, namanya Reheulah, ya. Reheulah ini adalah seorang imam, generasi imam mereka yang tentu saja tidak menyembah Yehova Elohim, karena anak-anak Ketura maupun anak-anak Hagar pada akhirnya tidak ada, keturunan mereka itu tidak ada yang menyembah Yehova Elohim lagi, ya. Mereka punya sesembahan yang berbeda. Nah, kemudian anak-anaknya waktu Musa tinggal di Midian, maka si Reheulah ini itu tuh nggak suka banget sama Musa, ya, ceritanya tuh nggak suka banget. Karena takut, ini pelarian dari Mesir, kalau ada apa-apa kita bisa dibasmi sama orang Mesir nih, ini pangeran Mesir. Jadi tahu ya kalau si Musa itu pelarian. Itu terdengar seantero dunia waktu gegerannya Musa itu terdengar ke seantero dunia itu ceritanya. Akhirnya Musa ditaruh di dalam penjara bawah tanah. Ya, mereka kan punya kurungan di bawah ke liang tutupan itu kan, tutup di situ di bawah tanah. Lalu yang ngasih makan Sipora, ya. Nah, Sipora ini akhirnya mereka pacaran lah, ya. Dan setelah beberapa tahun kemudian 10 tahun ya masalah tadi disebutkan itu, maka luluh hatinya si Reheulah itu karena juga nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada orang nyari juga. Nah, akhirnya Musa kemudian datang melamar ke Reheulah itu, ya, ke bapaknya Yitro itu. Mereka adalah keluarga imam yang menyembah berhala-berhala, tetapi Musa tidak menyembah dewa-dewa mereka. Dan kemudian Reheulah memberikan Sipora menikah sama Musa, punya anak. Nah, namanya Gersom. Gersom ini nggak disunat, ya, nggak boleh disunat sama Yitro karena mereka seorang imam yang menyembah dewa yang lain. Dan Musa waktu itu sunat itu adalah sebuah tradisi, bukan sebuah perintah dari Tuhan. Bagi Musa adalah sebuah tradisi. Nah, kemudian Gersom ini artinya aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing, gitu ya, negeri yang asing, jadi pendatang gitu ya si Gersom itu. Lalu kemudian Musa menjadi penggembala dan selama 40 tahun ya mengembalakan, disebutkan selama 40 tahun itu tinggal di Midian dan tersisa masa tahun hidupnya setelah keluar dari liang tutupan itu. Berarti sisanya 30 tahun kemudian kan Musa menjadi penggembala kambing domba dari mertuanya si Yitro ini. Nah, kemudian mereka punya anak laki yang namanya Eliezer. Dan Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Nah, Eliezer ini disunat. Ya, sedangkan anak sulungnya nggak disunat. Makanya nanti kalau kita lihat dalam Keluaran 5 ada malaikat yang mau mencabut nyawanya Musa, yang mau bunuh Musa, lalu si orang ambil pisau batu, si Gersom itu disunat. Ya, disunat, lalu kulit katanya disentuhkan kepada Musa. Sehingga Musa nggak jadi dibunuh. Mengapa si malaikat ini mau bunuh Musa? Karena mereka dalam perjalanan dengan sebuah perjanjian. Semua anak sulung harus mati dan semua orang di Israel yang lahir di Mesir itu semua sudah disunat. Dan mereka punya perjanjian Abraham. Ya. Jadi waktu itu gara-gara Gersom itu Musanya yang mau dibunuh. Bukan Gersom tapi Musa yang mau dibunuh. Makanya Sipora tahu kisah itu dan disunatlah malam itu juga si Gersom itu dan Musa selamat. Jadi ada satu cerita tentang garis hukum Torah ya yang diawali dengan sunat, yaitu dari Abraham. Ya, hukum sunat itu dimulai dari Abraham. Jadi kalau kita kembali
kitab Kejadian, ada 2000 tahun dari zaman Adam sampai ke Abraham. Zaman di mana tidak ada hukum. Loh Pak, kan perintah di Taman Eden itu adalah hukum. Bukan. Itu di dalam Torah nggak dimasukkan itu adalah hukum. Ya, perintah di Taman Eden. Hukum itu, hukum Torah, mitzvot 613 mitzvah ya dari Torah, ketentuan-ketentuan atau ketetapan Tuhan. Mitzvah itu ini kalau dalam bilangan atau di dalam itu banyak banget ya mitzvah itu. Mitzvah adalah ketetapan-ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan itu dimulai dari sunat, bukan dari jangan kau makan buah itu. Jadi hukum itu baru mulai ada itu sunat, itulah hukum. Nah, 2000 tahun dari Adam keluar dari Eden sampai ke Abraham. Nah, kemudian masa sunat itu berlaku sampai ke zaman para rasul, zaman Yesus. Zaman para rasul, orang yang percaya kepada Yesus yang bukan orang Yahudi tidak disunat lagi. Ingat, 2000 tahun dari Adam keluar dari Eden sampai ke Abraham. Itu 2000 tahun jaraknya. Kemudian 2000 tahun dari zamannya Abraham sampai ke zamannya Yesus. Artinya dari zaman Torah ke zaman Roh Kudus. Karena para rasul hidup di dalam zaman Roh Kudus. Nah, Torah nanti besok kita masuk ya, Torah besok itu yang Keluaran 19 dan 20. Torah itu adalah sebuah hukum yang diberikan 50 hari setelah keluar dari Sinai. Roh Kudus adalah sebuah hukum yang diberikan kepada umat Tuhan yang percaya kepada Yesus 50 hari setelah Yesus disalib. Ya, setelah kebangkitan Yesus, setelah kebangkitan Yesus, karena selalu ngitungnya hari pertama minggu setelah Paskah. Jadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Nah, itulah Roh Kudus. Nah, besok kita akan lebih dalam lagi. Tapi hari ini kita lagi mau belajar. Yitro ini adalah orang yang bijaksana. Ya, dia adalah seorang pemimpin di kaumnya, orang yang terhormat, dan dia orang yang bijaksana. Yitro ini kemudian mendengar segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Jehovah Elohim kepada orang-orang Mesir ini. Dan dia datang kepada Musa dan dia bilang, sungguh tidak ada Allah lain. Bahwa sungguh-sungguh Jehovah itu adalah Allah, melampaui segala Allah. Wah, hebat sekali ya perkataannya itu ya. Perkataannya Yitro itu, karena Yitro ini penyembah Allah lain. Kalau kita lihat tadi di Hakim-Hakim 8, orang-orang Midian itu dia menyembah ini ya, dewa bulan sabit. Orang-orang Midian itu. Dia pakai bulan-bulanan, bulan sabit untuk crescent. Dia memakai crescent, memakai hilal. Nah, Yitro itu kemudian diproselitkan. Dalam Targum itu tulis jelas diproselitkan. Dia diproselitkan menjadi seorang penyembah Yehova. Ya, menjadi seorang penyembah. Ini ada satu yang menarik sekali ya. Anda yang waktu menikah ya, dan belum lahir baru. Setelah Anda menikah, doakanlah keluargamu, orang tuamu, mertuamu, keluarga istrimu, semua doakan. Ya, doakan. Karena tidak ada yang mustahil, jangan malas ya. Jangan malas untuk mendoakan mereka. Nah, ini sama dengan Yitro ini ya. Yitro datang kepada Musa, dia bilang, proselitkan aku, katanya. Tadinya mereka ngotot, dia ngotot. Si Gersom nggak boleh disunat. Ya kan, karena imannya, kepercayaannya Yitro itu. Nah, tetapi akhirnya si Gersom itu disunat di tengah jalan itu ya. Dan kemudian Yitro pun waktu Musa itu di Gurun Sinai itu, Yitro dari rumahnya ya, dari perkemahannya dia di itu yang di Midian, mereka datang kepada Musa di Gurun Sinai. Mereka berkemah di kaki Gunung Sinai. Dan Yitro pun diproselitkan ya. Yitro mengakui betapa Tuhan Yehova Elohim itu Yehova yang dahsyat. Nah, kemudian Yitro ini artinya the rest atau yang tersisa ya.
Nah, kita mau belajar apa dari kata Yitro ini? Nah, tadi kita sudah lihat background ceritanya, ya. Nah, bagaimana ayahnya Yitro dari orang yang sangat fanatik dengan agamanya, ya. Kemudian dia bisa menerima Musa dan sampai akhirnya ia diproselitkan, ya, oleh Musa, mengakui bahwa Yehova Elohim itu adalah Allah segala Allah. Kemudian Yitro pun datang. Dia melihat apa yang dilakukan oleh Musa. Nah, dia melihat cara kerjanya Musa, ya, dan bagaimana Musa itu sibuk setiap harinya. Itulah sebabnya akhirnya istri dan anak-anaknya dititipkan, ya, kepada mertuanya, ya. Waktu mereka habis nyebrang itu, sehingga kita dibawa dari situ karena begitu ribetnya. Nah, tetapi begitu Yitro sudah melihat semuanya itu tenang, damai, maka Yitro pun datang pada Musa. Dan Yitro berkata, ya, sekarang aku tahu bahwa Tuhan Yehova lebih besar daripada segala Allah, sebab Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan itu pun diproselitkan, dan kemudian dia melihat cara kerjanya Musa, dia melihat, waduh, konyol bener lu, ya, kerjanya begini siang malam. Yang kamu kerjakan itu baik, tapi kamu akan kelelahan dan orang pun akan lelah gara-gara kamu. Maka Yitro itu ngajari Musa, kamu dengarkanlah aku, dia bilang gitu, ya, dengarkanlah aku, supaya efektif, dia bilang begitu kan. Nah, dia diajari sama Yitro bagaimana memanage, ya, menjadi dalam grup-grup itu, ya, memanage mereka dalam grup-grup kecil, mereka bisa saling mengawasi satu sama lain. Nah, itu kalau zaman sekarang itu kayak dari presiden, RT RW sampai ke RT RW itu, ya, presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, RT RW dibikin begitu. Tapi zaman itu adalah untuk memutuskan hukum, makanya disebut hakim-hakim itu, ya, disebut para hakim. Nah, apa yang dimaksud dari kisah ini, ya? Yang dimaksud adalah banyak dari kita itu sudah lahir baru, kita ini sudah mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi hidup kita ini dilelahkan dengan berbagai macam pekerjaan, karena baik itu pekerjaan setiap kita sehari-hari maupun pekerjaan pelayanan kita, karena kita nggak berhikmat, ya, karena kita nggak berhikmat. The rest, ya, the rest itu Yitro itu artinya the rest, yang artinya apa? Yang tersisa, sehingga nggak ada lagi yang tersisa dalam hidup kita. Nah, Yitro yang tersisa masih bagus kalau ada yang tersisa, tapi kalau nggak ada lagi yang tersisa, bagaimana Pak bisa nggak tersisa? Kalau kita kerja nggak mungkin nggak ada hasil. Oh ya, kalau kamu kerja bisa tidak ada hasil apabila kamu tidak melakukannya seperti untuk Tuhan, ya. Kalau kamu tidak melakukannya untuk Tuhan, mau kerjaan sekuler, mau kerjaan pelayanan, ya, kamu nggak akan ada yang tersisa lagi. Tidak akan tersisa dalam hidupmu. Kami melewati masa-masa kita bekerja dan semuanya sia-sia, hangus, ya. Tadi dalam 1 Korintus 3, tadi kita baca, pada akhirnya setiap pekerjaan itu akan diuji. Apakah itu terbuat dari emas, dari perak, dari besi, dari kayu, dari jerami, semua akan diuji. Dan itu akan kelihatan dari ujian itu. Nah, yang tersisa itu apa? Yang tersisa itu emas, apa yang tersisa itu nggak ada. Kalau yang tersisa itu nggak ada, kita tetap diselamatkan. Tetapi dikatakan seperti diselamatkan dari api. Nyaris, ya. Kenapa bisa nyaris? Karena kita tidak membangun bangunan-bangunan pelayanan kita itu dari emas, dari kemurnian hati, dari dengan hikmat tentunya, ya. Banyak orang itu ngotot, pelayanan itu ngotot, bekerja itu ngotot dengan dagingnya dia. Karena dia punya banyak sekali agenda-agenda dalam hidupnya. Kelihatannya
itu memuliakan Tuhan? Belum tentu loh, termasuk saya. Sehingga saya selalu menguji hati. Orang-orang yang tulus hati, nanti Tuhan akan tuntun. Tuhan akan kirim orang-orang. Saya ini lagi kayak exhausting ya, lagi kelelahan itu karena pergantian jam dan pergantian musim ini kan. Pergantian musim ini kan saya ngajar pagi, ngajar siang, ngajar malam, dan kelasnya kita semua. Nah, kemarin tuh gara-gara pergantian hari terus kita rubah jam semua, dan saya sudah terlanjur bikin jamnya beda-beda. Nah, itu melelahkan sekali tuh. Nah, itu juga sama tuh, saya khawatir. Di dalam hati saya pun saya khawatir. Ini saya nggak bener nih. Wah, itu udah lampu warning tuh, lampu kuning tuh, kelap-kelip terus nih. Nah, tiap hari, sehingga saya atur-atur sedemikian supaya cepat, sehingga saya nggak punya waktu buat bersosialisasi, saya nggak punya, bahkan kadang-kadang nggak punya waktu buat keluarga. Dan itulah membuat kita harus bertanya, sebentar, stop. Yang kamu lakukan ini buat Tuhan atau buat siapa? Atau cuma aktivitas, atau mau cari kemuliaan dirimu sendiri, sekedar ritual, atau memang kamu tulis memang persiapan itu buat Tuhan. Satu itu kemurnian hati. Wah, saya sudah murni. Nah, kalau kamu murni, kamu harusnya percayakan sama Tuhan. Jangan merasa kalau nggak ada kita, kerjaan itu nggak bakal jalan. Tetapi di satu pihak, jangan juga kita nggak tanggung jawab. Kita berikan yang terbaik. Ya, supaya jangan tenaga kita habis-habisan, tapi kita nggak dapat apa-apa, nggak ada hasilnya. Amsal berkata, rajin pun tanpa pengetahuan tidak baik. Akhirnya apa? Setelah hati kita yakin kita murni, maka kita harus bereskan cara kita, waktu kita, time schedule kita, hidup kita, manage dengan baik. Jangan sampai overhead. Kalau orang udah overhead, satu, ada ya ini, kita jadi nggak bisa maksimal. Kalau sudah overhead, dan bahkan Anda bisa mengorbankan yang lain demi yang ini. Mengorbankannya itu hanya karena overhead, bukan karena Tuhan. Tuhan, jeripayamu dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Oh enggak, Tuhan suruh kita untuk berhikmat, ya, bukan overhead. Sekalipun kita melakukan pekerjaan Tuhan, nggak boleh overhead. Jadi hati-hati, nggak boleh sampai kita kebablasan. Hati-hati, ingat Yitro, the rest, apa yang mau tersisa dalam hidupmu? Satu, kalau kamu tidak murni, ya nggak ada yang tersisa. Yang kita lakukan ini hanya ya cuma gubrak-gubrak doang, nggak ada hasilnya, ya kan? Anda diakonia tiap malam, wah itu bahaya loh. Anda kira nggak baik? Anda doa sama Tuhan, minta kemurnian hati, ya. Dikit-dikit konflik ini salah paham, karena itu kan kerja rombongan rame-rame. Namanya konflik salah paham selalu ada. Nah, kemudian hatimu itu akan menguji. Nah, itulah diuji nanti dari situ, ya, dari konflik-konflik, gesekan dengan tim, bagaimana pendistribusian beras, ayam, daging, terus kemudian merasa dia paling murni, yang lain nggak murni. Hati-hati. Ya, apa yang tersisa dari hidup kita? Dari pelayananmu. Nah, kita harus ingat-ingat. Yang kedua, memanage segala sesuatunya. Apa yang kita lakukan? Jangan sampai overheat, kita aktif keasikan dengan pekerjaan pelayanan, yang diakoni ini hura-hura, gumbrang-gumbrang, ya bukan hura-hura, maksudnya ya rombongan sana sini, sandang sana sini, seliwer sana seliwer sini. Sedangkan Anda sendiri juga nggak taati prokesnya, Anda membabi buta melakukan pelayanan, wah dengan iman, oh nggak bisa, harus dengan hikmat, ya, harus dengan hikmat juga. Hati-hati, ingat Yitro, apa yang tersisa nanti dalam hidupmu, ya. Kalau gitu kita nggak usah dong bagi-bagi banyak loh. Kalau ada rintangan, bukan kita stop, tapi kita manage. Kita tahu Anda kerja dari pagi sampai malam, terus masih pergi lagi tiap malam. Jangan sampai nanti kamu di rumah anakmu manggil om. Jangan. Ya, om siapa? Oh ya repot nanti. Dari pagi pulang jam 7 langsung nyambung diakonia bagi-bagi makanan, ya, terus malam pulang udah gitu selama sebulan 2 bulan keasikan. Senang ya, sukacita loh. Bagi-bagi makanan itu sukacita. Ya.
sukacita. Tapi nanti tiba-tiba 6 bulan kemudian anakmu bangun, dia kaget. Om siapa? Kamu kaget lagi. Loh, kamu siapa? Lah iya om, siapa? Aku ada di kamarnya mama. Bingung nanti kamu. Hati-hati, jangan sampai ya. Anda juga yang kerja sekuler juga jangan sampai begitu. Wah, saya nyaris begitu ya. 20 hari saya naik pesawat. Ya, tiap hari saya naik pesawat ya. 10 hari di rumah. Wah itu sampai saya tuh begitu ngeliat pesawatnya, nyium baunya itu udah mau muntah itu. Nyium bau pesawat itu sampai saya mau muntah itu. Udah ngalamin itu ya, saya itu kerja gitu setahun ya. Aduh Tuhan, kok kerja begini banget sih Tuhan. Nah, saudara minta dari Tuhan ya, kalau Anda sedang dalam kejenuhan, titik jenuh itu, Anda mulai tarik, bukan Anda stop, tapi Anda perlu refresh. Supaya jangan sampai overheat. Sehingga nggak ada yang tersisa lagi. Anakmu pun nggak kenal kamu lagi, istrimu pun nggak kenal, ya, dan kamu kehilangan keluargamu, sehingga nggak ada yang tersisa lagi. Ingat gitu, manage hidupmu, jaga kemurnian hatimu, 2 manage hidupmu, ya. Haleluya. Saya mau bacakan dulu Amsal 19 ayat 2 ya. Amsal 19 ayat 2, Anda bisa baca juga Amsal 19 ayat 2 ini bagus. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi saudara, hari ini kita mau belajar dari Yitro supaya hidup itu jangan gak ada sisanya. Ya, kita all out bagi Tuhan, ya. Kita melayani Tuhan, ya. Tapi kita harus berhikmat. Tadi ya beberapa teman tadi prokes. Kita semua itu mengasihi kalian yang di lapang. Kita tahu, saya sini cuma teriak-teriak, gubrak. Saya khawatir dengan masalah prokes. Karena beberapa teman sudah WhatsApp saya pribadi, dia kasih tahu bahayanya. Yang kalian sepelekan. Rajin pun tanpa pengetahuan tidak baik. Ya. Wah, dengan iman Tuhan tutup bungkus, jangan sampai. Enggak ada. Anda harus hati-hati, Anda bikin seteliti mungkin, ya, serapi mungkin. Nah, sisanya kita serahkan sama Tuhan. Jangan dengan iman, gubrak, Anda langsung maju, enggak bisa. Ya, 1, jaga kemurnian hatimu. Ya, 2, kerjalah dengan hikmat. Ya, itulah Yitro. Supaya jangan sampai nggak ada yang tersisa. Ya, udah hatimu nggak murni, tambah kamu nggak berhikmat, mulutnya kita iman dengan iman, hatimu saja udah nggak murni, kita ceritanya dengan iman, Tuhan juga nggak bilang jauh. Akhirnya nggak tersisa, terus kita sakit. Tuhan, aku kan melakukan pekerjaanmu. Terus Tuhan menjawab, siapa bilang kamu tidak melakukan pekerjaanmu? Siapa bilang? Ayo jujur-jujuran, kata Tuhan. Kamu lagi ngarah cewek itu kan? Bukan melakukan pekerjaan, gara-gara satu tim ada cewek cakep, terus kamu ikut, wah dia aku nih tiap malam. Supaya kamu kelihatan mukanya kan, wah nggak mau pakai masker, supaya kelihatan gantengnya kan, pamer ganteng gitu kan, nggak mau pakai masker. Kamu sakit, masuk rumah sakit jeblak, Tuhan, apa salahku? Aku sudah melakukan pekerjaanmu. Tuhannya dari surga teriak, wah kayak tenan, sandayak. Sebutkan satu saja Tuhan. Nah itu kamu lagi ngarah sama cewek itu kan. Tuhan lagi mau diakoni ya. Ayo jujur. Haleluya. Tuhan Yesus memberikan rema dalam hatimu. Sehingga kamu mau belajar. Kita semua mau belajar dari Yitro. Belajar kemurnian hati. Kita mau belajar berhikmat. Di dalam melayaninya. Dan juga di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Sebab rajin pun tanpa pengetahuan tidak baik.